Saha mengirim pesan WhatsApp untuk Alea dan bertanya di hotel mana Alea menginap. Namun ia tak akan memberitahu bahwa ia akan menyusul Alea ke Bandung. Rasa rindu itu seolah menguar sampai ubun-ubun. Tak enak melalui hari sendiri tanpa melihat pasangan di sisi. Ketika malam menyapa, kerinduannya pada Alea semakin tak terbendung. Ia teringat saat Mama Nara memberinya wejangan beberapa hari sebelum menikah. Saha, ingatlah, tidak ada istri yang sempurna. Begitu juga dengan suami. Tidak ada suami yang sempurna. Suami dan istri sama-sama punya kekurangan. Keduanya harus saling memahami, dan saat salah satu melakukan kesalahan, ingatkan dengan cara yang baik. Kamu tahu, dulu mama itu bengal, egois, childish, susah diatur. Tapi ayah kamu sabar dalam membimbing mama. Ayah telaten dan bijak dalam mengarahkan mama. Ayah kamu lembut, penuh kasih sayang, cinta banget sama mama. Gimana mama gak cinta banget sama ayah kamu? Mama sangat bersyukur karena Allah mengirimkan seorang imam sebaik ayahmu. Ia pejamkan matanya sejenak lalu dibuka perlahan. Saha menyadari, mungkin dirinya terlalu keras dan egois menghadapi Alea. Ayahnya adalah role model untuknya belajar menjadi imam yang baik. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan belajar menepis ego. Saha berangkat ke Bandung naik kereta. Rasanya terlalu lelah jika ia mengemudi sendiri. Sebelumnya ia sudah book satu kamar di hotel tempat Alea menginap. Ia akan memberikan surprise untuk Alea. Ia harap hubungannya dan Alea kembali membaik. Alea tengah sibuk mengikuti peragaan busana. Fashion Week kali ini benar-benar menjadi ajang untuknya mengenalkan rancangannya pada halayak. Dia bersyukur menjadi bagian dari 200 desainer yang mengikuti ajang bergengsi tersebut. Tak hanya desainer Indonesia yang turut serta, beberapa desainer dari mancanegara juga ikut berpartisipasi. Selain itu, ada 100 hairdresser berbakat yang ikut setelah sebelumnya lolos audisi dan dipilih oleh 13 hairstylist terkenal. Para penata rias yang berpartisipasi pun sudah memiliki kredibilitas yang baik. Banyak lembaga pemerintah maupun swasta yang turut mendukung. Brand hairdressing dan kosmetik tenar juga ikut ambil bagian. Ada 358 model yang direkrut untuk memperagakan busana, dan ada sekitar 3.000-an outfit yang akan diperagakan di Fashion Week yang berlangsung 1 minggu itu. Tema Fashion Week kali ini mengusung konsep Back to Traditional Heritage. Alea bekerja sama dengan Revan untuk menampilkan koleksi mereka yang disasarkan untuk anak muda dengan tetap mengusung tradisional heritage. Baju-baju yang dipentaskan diwarnai nuansa batik dan etnik. Aksesoris seperti tas, sepatu, kalung, gelang, dan topi juga banyak menggunakan bahan dari alam seperti rotan, bambu, kayu, sehingga nuansa tradisional terasa dominan. Alea dan Revan sudah mempersiapkan semua dengan matang dari jauh-jauh waktu sebelum Fashion Week diadakan. Saha menunggu hingga perhelatan itu selesai. Ia menonton acara tersebut di channel televisi lokal. Karena tak sabar, ia menyusul Alea ke Gedung Geraha Manggala Siliwangi, lokasi diadakannya Fashion Week. Sembari menunggu Alea selesai mengikuti pergelaran busana, Saha melihat-lihat stan yang menjual baju-baju dan aksesoris. Ada beberapa kemeja pria yang menarik perhatiannya, tapi ia tak membeli apapun. Sekitar 1 jam kemudian, banyak orang-orang berduyun-duyun menuju stan-stan baju dan aksesoris. Saha menduga acara fashion show sudah selesai. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Rasanya mustahil menemukan Alea di antara kerumunan orang. Ia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Alea. Baru saja mau menelpon Alea, Saha melihat wanita itu tengah berbincang dengan Revan di salah satu sudut. Di saat yang sama, tatapan Alea tertumbuk pada Saha yang mematung memandangnya. Alea terkejut melihat sang suami berada di gedung. Sebelumnya, Saha tidak memberi kabar akan menyusulnya ke Bandung. Saha, Alea memanggil sang suami dengan lantang. Ia berjalan mendekat ke arah Saha. Begitu juga dengan Revan.
Sayang, kamu kesini gak bilang-bilang? Alea menggenggam kedua tangan Saha dan tersenyum manis padanya. Iya, aku pengen kasih surprise, balas Saha sembari melirik Revan yang berdiri di belakang Alea. Hai Saha, apa kabar? Revan mengulurkan tangan, pertanda ingin bersalaman. Saha menjabat tangan itu. Ia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Alhamdulillah baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Revan menjawab dengan senyum khasnya. Selamat ya untuk Fashion Week perdana kalian. Saha menatap Alea dan Revan bergantian. Ia mengapresiasi usaha Alea yang sudah totalitas mempersiapkan segalanya untuk mengikuti Fashion Week ini. Ia juga berterima kasih pada Revan karena turut andil menyukseskan acara Fashion Week yang juga perdana untuk Alea. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Istrimu sangat berbakat. Aku senang bisa bekerja sama dengannya. Saha bisa melihat ada bara kekaguman di sorot mata Revan untuk Alea. Aku juga senang bisa bekerja sama denganmu. Kamu juga berbakat dan ulet. Terima kasih untuk bantuannya. Alea menanggapi dengan tersenyum. Sama-sama Alea. Terima kasih untuk kerjasamanya. Aku permisi dulu ya. Revan mengangguk pelan sembari menyapu pandangannya pada Alea dan Saha bergantian. Ia berjalan meninggalkan keduanya. Kini giliran Alea dan Saha saling berhadapan. Keduanya beradu pandang. Dua-duanya saling merindukan dan mencoba membunuh rasa rindu itu dengan tenggelam dalam aktivitas masing-masing. Akan tetapi, kerinduan itu tak jual lenyap, justru semakin menguat. Selama berada di Bandung, Alea merenung segalanya. Ia mencoba introspeksi mengenai sikapnya selama ini. Ia tahu, ego di antara dirinya dan Saha masih sebesar gunung es, dan butuh kebesaran jiwa untuk mencairkannya. Ia sadar, terkadang ia begitu keras dan merasa benar. Ia tatap Saha lekat-lekat, wajah tampan itu yang sudah mengacaukan pikirannya. Bahkan di saat dia baru mengenal bedak untuk memoles wajahnya. Ia mengagumi Saha sejak SMP, dan ia tak tahu kapan pastinya jatuh cinta pada laki-laki itu. Yang ia tahu, ia tak dapat mengenyahkan nama Saha dari pikirannya. Kendati keduanya sering bertengkar, tapi perasaan Alea pada Saha semakin besar, seolah tak ada batasnya. Saha pun membalas tatapan itu dengan begitu tajam, menelisik gurat kelelahan di wajah istrinya. Ternyata ia tak bisa jauh-jauh dari Alea. Ia selalu memikirkan wanita itu. Entah saat mau tidur, bangun dari tidurnya, bahkan dalam tidurnya pun, sosok itu kerap hadir mewarnai mimpi indahnya. Segala yang ada di rumah mengingatkannya padanya. Bahkan saat berkendara dan melewati rumah makan langganan mereka pun, Saha teringat pada Alea. Menahan rindu itu benar-benar tak mengenakan, menyiksa, dan membuat resah seharian. Saha mengusap pipi Alea lembut. Maafkan aku, ucap Saha pelan. Alea tersenyum. Ia membalas mengelus pipi sang suami. Aku juga minta maaf. Keduanya melempar senyum. Ada senyum getir yang terulas dari seseorang yang menyaksikan momen manis keduanya. Revan menghela nafas mengamati Saha dan Alea dari sudut lain. Ia sadar, sangat sadar, Alea sudah menjadi istri orang. Alea telah memilih Saha. Ia mencoba mengikhlaskan meski rasa sakit itu masih terasa. Sayang, kamu menginap di mana? Tanya Alea lembut. Suara yang begitu dirindukan Saha ketika sang istri bicara lembut dan terselip nada manja. Saha merasa dibutuhkan. Ia mengagumi kemandirian dan keuletan Alea dalam berbisnis. Tapi ada saatnya, ia menyukai Alea melepas segala atribut karir dan powernya, lalu menjadi wanita manja yang sepenuhnya tergantung padanya. Bagi Saha, yang terpenting semua seimbang. Aku udah booking 1 kamar di hotel tempat kamu nginep. Kamu dan 3 asistenmu nginep di 1 kamar kan? Saha menebak, Alea menyewa 1 kamar dengan twin bed karena 3 asistennya perempuan semua. Iya, aku nyewa kamar twin bed. Lumayan iri dibanding pesan 2 kamar. Malam ini tidur denganku ya? Tanya Saha lirih. Pipi Alea memanas. Ada semburat merah merona di pipinya. Ia hanya mengangguk pelan sambil mencuri pandang ke sekitarnya.
takut ada yang dengar. Ya udah, kamu balik dulu ke hotel. Aku mau beresin semuanya dulu. Nanti aku pulang ke kamarmu, ucap Alia dengan wajah yang lebih sumringah. Lama ya beres-beresnya. Saha menaikkan alisnya. Alia mengangguk. Mungkin agak lama. Lebih baik kamu ke hotel dulu, istirahat. Saha tersenyum. Baiklah, aku tunggu di hotel. Saha kembali ke hotel lebih dulu. Alia membereskan semua barang-barang dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal. Ia bahagia karena Saha menyusulnya. Setelah semua urusan selesai, Alia mengirim pesan WhatsApp untuk suaminya. Sayang, aku udah selesai. Ini mau balik ke hotel. Tunggu aku ya. Muah. Alia tersenyum lega. Ia dan 3 asistennya kembali ke hotel mengendarai mobil. Rasanya tak sabar untuk bertemu Saha. Setiba di hotel, Alia terkejut melihat Saha duduk di lobi. Rupanya Saha tak betah berada di kamar. Ia sengaja menunggu Alia di lobi. Tanpa basa-basi, Saha langsung menggandeng Alia dan menuntunnya masuk dalam lift. Hanya ada 2 orang dalam lift itu. Awalnya keduanya saling diam. Perlahan Saha bergeser, memperpendek jaraknya dengan Alia. Selanjutnya Saha mendorong tubuh Alia hingga menghimpit dinding lift. Saha mencium bibir istrinya kalap, seperti sudah lama tak merasakan kehangatan cumbuan sang istri. Alia melepaskan ciuman itu. Ia menyapu bibir Saha, sementara nafas itu terdengar memburu, seolah saling berkejaran. Kamu gak sabaran? Sebentar lagi kita sampai kamar. Alia menatap Saha dengan pipi bersemu merah. Jarak mereka begitu dekat. Aku kangen banget sama kamu. Saha menelisik wajah Alia di setiap jengkalnya. Wanita ini tetap memesona di matanya meski terlihat agak lelah. Aku juga. Pintu lift terbuka. Saha menggandeng Alia menuju kamar yang sudah dipesan olehnya. Keduanya mandi bersama dalam bathtub, berendam dalam air hangat, dan menuntaskan kerinduan mereka dengan percintaan panas seusai mandi. Alia menyandarkan kepalanya di dada bidang Saha. Selembar selimut menutupi tubuh polos keduanya. Saha mengusap rambut Alia lembut. Setiap selesai bercinta panas dengan Alia, biasanya Saha merasa mengantuk. Namun kali ini, ia ingin berbincang dulu dengan istrinya. Sayang, aku minta maaf kalau selama ini aku sering memaksakan kehendak. Aku sering keras sama kamu. Itu semua karena aku sayang kamu. Aku hanya ingin kita saling mengisi satu sama lain, saling mengingatkan, dan saling memperbaiki diri. Maafkan aku kalau caraku salah. Alia mendongakkan wajahnya dan mengamati wajah Saha dari jarak yang begitu dekat. Jari-jarinya menelusuri wajah rupawan Saha. Aku juga minta maaf kalau aku terlalu egois dan bertingkah menyebalkan. Bimbing aku pelan-pelan. Sebenarnya aku hanya butuh waktu. Beri aku kesempatan untuk membenahi diri. Beri aku waktu. Saha mengangguk. Iya, aku akan memberimu waktu. Aku tak akan menekanmu. Aku yakin suatu saat hatimu akan tersentuh dan ikhlas untuk memperbaiki semuanya. Aku akan selalu membimbingmu dan ada di sisimu. Saha melebarkan senyumnya. Ia menatap wajah sang istri dengan berjuta cinta. Saha mengecup pipi Alia lembut. Ia berbisik lirih. Kita akan sama-sama belajar. Aku juga harus memperbaiki diri. Kita akan saling melengkapi satu sama lain. Keduanya saling berpelukan, merayakan hubungan yang kembali menghangat. Satu hal yang mereka pelajari adalah selalu ada solusi untuk setiap masalah. Masalah itu bukan untuk dihindari atau dibiarkan, tapi untuk diselesaikan dengan tenang dan memberikan solusi terbaik untuk keduanya. Ego itu bukan untuk diutamakan, tapi dikesampingkan dengan mengutamakan saling menghargai dan memahami. Pernikahan itu proses belajar mengenal dan memahami karakter pasangan, bahkan sampai akhir hayat.